syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Allah taala, perkenalkan saya Ahmad Tarigan. Tetapi saya terlahir tidak dengan nama Ahmad Tarigan, Bapak Ibu. Saya terlahir atau dilahirkan dengan nama Christian Tarigan. Christian artinya pengikut Yesus. Tarigan itu marga Karo di Tanah Karo, Sumatera Utara. Bapak saya seorang pendeta dan ibu saya lulusan teologi. Bapak saya mendirikan gereja di Tanah Karo, Sumatera Utara. Nama gerejanya GJAI, Gereja Jemaat Allah di Indonesia. Saya anak keempat dari 6 bersaudara. Anak pertama pendeta di Deli Serdang, Sumatera Utara. Anak kedua kakak saya menikah dengan seorang pendeta di Siantar. Anak ketiga abang saya dosen PNS di Universitas Sumatera Utara. Anak keempat saya yang Allah pilih kemudian menjadi muslim. Anak kelima adik saya telah selesai sekolah teologi kependetaan. Anak keenam adik saya baru selesai sekolah kependetaan teologi. Maka saya dari keluarga Kristen yang taat, alhamdulillah atas izin Allah memilih menjadi Muslim. Sebenarnya kalau saya ceritakan bagaimana perjalanan saya masuk Islam, itu sampai jam 10 malam kita pulang. Sanggup sampai jam 10 malam. Sanggup? Sanggup? Saya yang tidak sanggup, ya. Kemarin saya tadi akbar di Depok, 1000 jamaah hadir. Kemudian lanjut di Cikarang, Karawang. Lalu ini saya baru sampai dari Jakarta, Pak. Karena ada masalah sedikit, yaitu pemurtadan yang menimpa saudara muslim kita di sana. Saya harus lurus ke sana. Kemudian ada masalah juga di pesantren. Jadi alhamdulillah atas izin Allah, saya membangun pesantren pembinaan mu'alaf dan anti pemurtadan pertama di Gunung Sindur di Kabupaten Bogor. Tanah kita 1000 meter. Atas izin Allah, alhamdulillah kita memiliki 15 santri. 15 santri ini lebih hebat dakwahnya dari saya. 15 santri ini gratis belajar di situ. Tidak ada sepeser pun uang yang diberikan. Salah satu santri saya, Pak, menulis buku. Buku ini tidak ada dijual dimanapun. Karena buku ini bukan untuk dijual. Buku ini untuk hadiah. Ini tulisan santri saya. Beliau hafal Al-Quran. Judulnya Mengapa Kami Memilih Islam. Ini nggak dijual, Pak. Jangan dikira saya jualan buku. Saya nggak jual buku sih. Ini hadiah, Pak. Saya mau tanya, ada yang mau buku ini, Pak? Nanti ya, Pak. Selesai acara. Jangan pulang dulu. Nanti ada informasi. Kita siapkan 200 buku, insya Allah buat masjid ini. Tapi selesai acara ada informasi. Nah, Bapak Ibu, saya masuk Islam itu awalnya adalah karena saya menganggap ketika saya Kristen, saya beribadah, saya tanya pendeta, mengapa kita beribadah seperti ini? Pendeta nggak ada yang saya jawab. Contoh, pernah masuk gereja, Pak? Belum pernah? Sayang banget, saya sudah pernah. Jadi bisa lihat bagaimana mereka beribadah. Tapi bisa lihat di YouTube, cek bagaimana mereka beribadah. Orang Kristen itu beribadah dengan gitar listrik, betul tidak? Nyanyi gitar listrik, dengan drum, dengan piano, dengan keyboard, betul tidak? Nanti cek itu cara orang Kristen beribadah. Mereka kan. Lalu saya tanya sama pendeta, benar nggak sih Yesus beribadah dulu dengan gitar listrik? Benar nggak Yesus beribadah dengan drum? Ada tak seperti itu? Saya tanya pendeta, Pak. Pendeta kasih jawab. Artinya apa, Pak? Kalau secara logika ketika saya dulu Kristen umur 17 tahun, saya berpikir bagaimana mungkin saya beribadah, tetapi Yesus tidak mencontohkan cara beribadah seperti itu. Bagaimana mungkin saya beribadah, tetapi isi Alkitab saya ketika saya Kristen tidak mengajarkan cara beribadah seperti itu. Tapi sebaliknya ketika saya buka Alkitab, bagaimana cara beribadah Yesus? Dalam satu ayat dalam Alkitab, Yesus beribadah dengan cara sujud, wajah rata dengan tangan. Sekarang kita lihat, Kristen beribadah dengan gitar listrik, menyanyi,
Haleluya, haleluya, helikopter. Dengan drum, dengan piano. Yesus beribadah sujud wajah kata dengan kata. Islam salah satu rukun sholatnya adalah, cara sholatnya adalah sujud wajah dengan wajah mata dengan kata. Yesus tidak beragama Kristen, Yesus beragama Islam dengan cara ibadah yang sama dengan yang dilakukan umat Islam. Maka ketika saya masuk Islam, 2008 saya sadar sampai hari ini tenang saya Pak, mengapa semua ibadah yang saya lakukan hari ini ada dalilnya, ada dasarnya, dan ada landasan. Karena siapa yang beribadah tanpa dalil, mohon maaf, tidak ada bedanya dengan Kristen yang beribadah tanpa. Ini yang saya bilang sampai hari ini. Maka alhamdulillah atas izin Allah, setelah saya masuk Islam, saya diusir Pak, hampir dibunuh orang Kristen. Anak pendeta Pak, hampir dibunuh orang Kristen. Tetapi atas izin Allah, saya dikirim ke pesantren Sukabumi, Jawa Barat, namanya Muhammad Ali Ar-Royah, punya Saudi Arabia. Setahun saya di sana belajar bahasa Arab, menghafal Quran, saya kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selesai di UIN, saya berangkat ke Mekah, Madinah. Kemudian selesai dari sana, hari ini membangun pesantren pembinaan mu'alaf dan anti pembunuhan pertama di Indonesia. Takbir. Tapi tidak mudah perjuangan saya Pak. Saya berapa kali diancam oleh orang Kristen ditutup ya. Pak, ketik ngaji cerdas Pak. Pesantren saya kemarin terbakar. Asrama santri saya terbakar. Antara terbakar dan dibakar. Masih YouTube Pak. Pesantren Ustaz Ahmad Tadigan terbakar atau dibakar. Ini ngaji cerdas, tidak mudah perjuangan. Maka saya pulang kemarin ada trouble sedikit. Maka nanti akan ada informasi, semoga kita ikut ambil bagian. Tetapi jamaah Allah, ketika saya masuk Islam, mohon maaf, banyak orang Islam saya bilang cinta dunia lupa dengan akhirat. Saya barang mungkin banyak orang bilang, Ustaz Tadigan ini banyak cerita. Pak, mohon maaf, kalau saya mau kaya, saya nggak usah masuk Islam Pak. Saya tetap di Kristen jadi pendeta, banyak uang saya. Tapi kenapa saya masuk Islam? Karena dunia ini bukan ukuran bagaimana kita dimuliakan Allah. Tapi kalau kita punya dunia, lalu kita gunakan di jalan Allah, maka kita mulia. Tapi betapa banyak orang Islam dari kecil cinta dunianya Pak. Pak, saya berdakwah dari 2010 ketika saya di sekarang 2024. Berapa tahun saya berdakwah? 14 tahun. Saya tapi akbar di Batam minimal 10 juta, di Depok 5 juta, tapi akbar di Jakarta minimal 1 juta. Kira-kira saya berdakwah 14 tahun, bisa tidak saya beli mobil satu? Bisa tidak Pak? 14 tahun saya berdakwah, bisa tidak saya beli mobil satu? Bisa. Tapi demi Allah sampai hari ini banyak uang Allah. Sampai hari ini satu mobil pun Ahmad Tadigan tidak punya. Jamaah saya banyak sales mobil. Apa katanya? Ustaz Tadigan malulah kemana-mana pakai mobil rental. Ini ada DP ringan Pak. Saya bilang riba sepeser pun itu akan dilanggar Allah SWT. Maka ada teman saya 3 bulan Ustaz, teman saya Ustaz 3 bulan punya mobil, ditelepon sama yang lain gimana Ustaz? Ya sama Ustaz tak jelas punya utang tak dibayar. Hina tidak? Hina tidak? Ustaz dimaki-maki seperti itu hina kan? Saya tak punya mobil. 4 bulan yang lalu saya dikasih mobil Pak oleh seorang pengusaha kaya, pengusaha praktik kaya di Pasar Majestic Jakarta. Dikasih mobil saya Pak. 130 juta dikasih mobil saya. 1 bulan terparkir di kontrakan saya Pak. Apa kata istri saya? Bang, jual saja mobilnya karena kita nggak pakai. Bagus kita naik motor. Enak kena angin, kena AC alami. Jual saja mobilnya untuk bangun pesantren. Waktu itu musola belum selesai. Alhamdulillah Allah kasih saya istri kona. Mohon maaf Pak, kalau Bapak tidak punya mobil, lalu Bapak dikasih mobil sama orang kaya, kira-kira istri Bapak berani nggak bilang? Dan jual saja mobilnya untuk bangunan masjid Al-Bukhari. Kira-kira istri bilang itu kan? Berat. Saya istri saya ngomong seperti jual. Saya telepon Pak Haji izin mobil saya jual ke musola. Silahkan terserah Ustaz. 130 juta. Saya nggak punya mobil.
sedekah mana pun saya lakukan. Tapi betapa banyak orang Islam mengumpulkan tanah di sana, mengumpulkan tanah di sini, sampai beli dengan harta riba, tetapi pembangunan masjid rumah Allah 4 tahun tak selesai. Sampai panitia pembangunan masjid minta sedekah di pinggir jalan, malu tidak? Malu, Pak. Coba pergi ke kampung saya Sumatera. Ada tak Bapak lihat bangun gereja minta sedekah di pinggir jalan? Ada tidak? Ada tidak? Tidak ada, Pak. Ini masjid membangun yang minta sedekah di pinggir jalan. Apa kata orang Kristen? Itu orang Islam. Bangun masjidnya ini minta sedekah di pinggir jalan. Jangan kan itu, Pak. Tadi sudah lihat pembagian pesawat di NTT. Sudah lihat, Pak, ya? Pak, demi Allah saya katakan, ini bulan Ramadan, Badan Wakaf Al-Quran targetnya 1000 mushaf. 1000 mushaf. Kalau tidak terkumpul 1000 mushaf bulan Ramadan ini oleh Badan Wakaf Al-Quran, ini penghargaan kepada BWA. 20 tahun menyebarkan Al-Quran se-Indonesia. Sudah 2 juta Al-Quran atas izin Allah mereka sebarkan. Pak, saya tegaskan, dengarkan ini, Pak. Kalau bulan Ramadan tidak tercapai 1000 mushaf Al-Quran, murtad muslim di pedalaman, demi Allah, Pak, dosa umat Islam yang ada di sini. Dengar, Pak. Dosa umat Islam di sini. Karena Al-Quran tidak sampai di sana, tapi Alkitab Kristen bisa sampai ke sana. Saifullah Ibrahim setiap tahun, pernah dengar Saifullah Ibrahim? Dia dulu Ustaz, murtad jadi pendeta. Setiap tahun menyebarkan 10.000 Alkitab kepada muslim pedalaman sehingga murtad. Nah, target mereka 1000 mushaf. Kalau tak sampai 1000 mushaf, murtad mereka. Bapak punya 100 Al-Quran di rumah? Punya. Ustaz, saya punya 100 Al-Quran. Bapak antar ke NTT seperti tadi. Sanggup? Bapak antar sendiri 100 mushaf ke sana. Sanggup, Pak? Uang tiket sudah berapa? PP NTT ke sini 4 juta PP. Belum lagi makan, belum jalan seperti itu. Sanggup, Pak, antar ke sana sendiri, Pak? Sanggup? Sanggup. Saya, Pak, saya bukan pegawai BPA, Pak. Jangan Bapak kira saya pegawai BPA. Tidak, Pak, saya bukan pegawai BPA. Saya ini kontrak BPA untuk mendakwahkan Al-Quran. Saya bilang, saya nggak peduli kontrak sekian juta, tidak peduli. Tapi saya mau tanya, benar nggak kalian sebarkan Al-Quran ke umat Islam pedalaman? Saya diajak Pak tadi, sudah lihat ya? Yang ganteng pada kata hitam kan? Muara Jumbo, nangis saya. Ternyata mereka sebarkan Al-Quran ke pedalaman. Apa kata Muslim di pedalaman? Kalau bukan karena Allah, kemudian pada Allah tidak sampai Al-Quran ke pedalaman. Maka Pak, mereka BWA target Ramadan ini 1000 mushaf. Saya mau tanya, Pak, saya mau tanya, siap menolak agama Allah? Siap. 7 orang. Saya mau tanya, Pak, siap menolak agama Allah? Siap. Bisa malam ini terkumpul 500 mushaf di Masjid Al-Ukhuwah? Ya. Saya mau dengar yang bersama. Bisa tidak Pak malam ini 500 mushaf terkumpul di